manusia. Nah, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaatnya apa? Yang pertama. Manfaat yang pertama itu untuk apa? Manfaat tumbuhan yang pertama itu untuk apa? Coba Ayu. Apa? Manfaat tumbuhan di antara sebagai sumber makanan, bahan baku industri perawatan rumah tangga, bahan pakaian pewarna alami dan kesehatan. Nah, ya, betul. Tepuk tangan untuk Ayu nih. Jadi manfaat tumbuhan bagi manusia itu, dia itu bisa untuk kita makan, benar nggak? Nah, tumbuhan bisa untuk manusia makan kan? Untuk manusia makan sehari-hari, singkong misalnya, ubi. Jadi tumbuhan itu kan bermanfaat sekali bagi manusia kan? Nah, terus apa yang harus kita lakukan supaya tumbuhan itu tidak hilang? Manfaatnya itu besar sekali pengaruhnya untuk manusia. Kalau tidak ada tumbuhan, gimana? Jadi yang harus kita lakukan itu gimana sekarang untuk menjaganya? Melestarikan. Apalagi? Melestarikan hutan ya. Apalagi? Ayo. Apa? Merawat tumbuhan. Bisa itu masuk di melestarikan hutan. Itu masuk itu. Apalagi? Tidak. Apa Adi? Nah, tidak menebang pohon sembarangan atau penggundulan hutan. Kalau hutannya gundul itu artinya tidak ada lagi pohon, habis ditebang. Nah, kalau hujan itu dia tidak ada yang menyerapnya. Nah, terjadilah lebih rentan banjir. Nah, sekarang udah seperti itu enggak? Hujan sedikit udah banjir. Karena hutan udah menipis. Nah, banyak udah dipotong, ditanam lagi dengan baik. Hari ini kita masuk ke subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sini kita minggu lalu kan kita udah membahas tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Sekarang manfaat hewan bagi manusia. Nah, manfaatnya itu apa? Coba dibuka halaman 53 subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apa Ayu nih? Manfaat hewan bagi manusia. Nah ya, manfaat bagi hewan bagi manusia itu adalah yang pertama itu hewan dapat dipelihara dan digunakan tenaganya oleh manusia. Terus ada juga diternak untuk diambil dagingnya, kulit, susu dan tulangnya bagi manusia. Baik, kita langsung aja mulai pembelajaran kita di pembelajaran 4 tentang bermain peran. Di sini Bapak akan membagi kalian
dalam kelompok, di mana di dalam kelompok itu satu kelompok jumlahnya itu 7 orang. Nah, ya, kita di sini akan bermain peran tentang anak gembala dan serigala di halaman 82. Baik, Bapak pilih atau pilihan yang pilih? Bapak, oke. Ya. Bapak langsung pilih ya. Kelompok yang pertama Bapak pilih Ayu, Anita, Ojan. Ojan ada Ojan? Ojan. Angkat tangannya Pak Ojan. Nah. Kiri. Padil. Maksa. Nisa. Masih ingat nama-nama kelompok pertama? Masih. Ya, diingat jangan sampai salah kelompok. Terus yang kelompok yang kedua, Iin, Irham, Ayuda, Henry, Nuraini, Rido. Yang sudah Bapak bagikan tadi boleh bergabung pada kelompoknya masing-masing. Ya, buat dua kelompok bergabung sama kelompoknya masing-masing. Ayo boleh kemana? Kemana posisi bagusnya? Boleh diskusi sama kawan-kawannya. Ayo. Nah ya, kan udah Bapak bagi kelompok sekarang. Sekarang Bapak minta kalian amati cerita si anak gembala dan serigala tersebut. Nah, setelah kalian amati, nanti kalian boleh diskusi siapa-siapa yang memerankan jadi anak gembalanya, terus orang kampungnya, terus ada juga di situ jadi dombanya, dan ada juga jadi serigalanya, ya. Tapi sebelum itu Bapak minta kalian amati dulu ceritanya. Udah diamati ceritanya, udah dibaca, diskusikan sama kawannya siapa-siapa yang akan memerankan peran sebagai anak gembalanya, terus orang kampungnya, terus juga di situ domba dan serigalanya. Boleh, sekarang kalian amati dulu ceritanya. Diamati dulu, dibaca dulu. Kalau bisa satu orang yang bacanya agak keras. Orang sekampung akan datang menyambutmu. Narator, anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang apabila dia anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekerasnya, anak gembala ada sekarang, anak gembala, hahaha, kalian semua tertipu, tidak ada
Oke, udah dibaca? Udah tahu? Udah didiskusikan siapa-siapa yang memerankan? Sekarang boleh pilih. Boleh didiskusikan di kelompoknya siapa-siapa yang pilih. Ayo cepat. Jadi tuan gembala. Jadi Jadi ada yang narator itu membuat cerita. Dia yang membacakan ceritanya. Terus ada yang pemeran ceritanya, ya. Boleh. Yang membaca cerita itu yang membacanya suaranya tegas, ya. Suaranya kedengaran pastinya. Terus lancar dalam membaca. Ya. Itu naratornya. Terus di sini dia dikumpulkan yang pertama itu yang satu orang anak gembala. Siapa? Ilham anak gembala. Henry orang kampung 1 sama Uda nanti jadi orang kampungnya. Terus orang kampung ke 1, 2, 3 itu Henry sama Rido. Rido Uda. Terus jadi dombanya itu Bapak minta mau jadi domba? Mau jadi domba ya? Nuraini sama Cici. Jadi domba aja ya, lebih enak ya. Kamu jadi serigalanya. Kamu jadi anak gembalanya. Ilham kan? Oh, itu bagus. Terus di sini dari bentuk anak gembala. Terus orang kampung siapa? 2 orang ya. Orang kampung 2 orang. Nih Ayu sama Bisa. Kamu anak gembala. Terus jadi serigalanya domba ya, domba. Oke. Ya, ini kan ada yang tulisan narator. Berarti kamu yang baca. Ya, kamu yang baca. Ini berarti anak gembala nih yang mikirkan ini apa? Ini kepikiran nih. Ini kepikiran dari si anak gembala nih, dia mikir. Terus ini kamu nanti baca nih. Boleh diapakan. Kalau perlu diapakan. Ya, itu narator kamu lagi. Dia anak gembala. Terus narator lagi. Ini sampai sini. Gembala. Orang kampung nih ya, orang kampung yang 2 ya. Gimana serigalanya? Gimana? Nah, itu nanti ya. Ini kan ada yang bikin ya. Nih, dia nanti udah tahu narator ini kamu yang baca. Pokoknya ada tulisan narator, berarti kamu yang baca. Setelah titik selesai. Nah ini kirim nih yang baca nih. Dia apa ya? Ini narator yang Ijat itu yang baca. Nggak perlu nampak benar ya. Ini
Terus ini anak gembala. Sampai sini narator lagi. Ini baru orang kampung nih ya. Ingat teksnya, ingat. Domba kepek. Baik, semuanya udah membentuk si pemerannya dalam cerita si anak gembala. Nah, kelompok yang duluan maju coba angkat tangan yang tinggi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Boleh mempersiapkan diri sesuai dengan perannya masing-masing. Sekarang boleh maju depan. Oke. Narator boleh di sini boleh sini. Yang lainnya boleh lewat dari situ. Ya. Situ ya, siap aja situ. Siapkan mentalnya masing-masing. Ya, situ. Nanti kan ada disebut si narator dalam cerita itu apa saja. Ayo cerita kita. Oke. Mulai ya. Mulai. Oke, narator siap? Boleh. Sekarang mulai. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memiliki berbagai macam rencana. Apabila dia melihat serigala, dia teringin ucapan tuannya. Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus teriak memanggil bantuan, orang sekampung akan datang. Kelompok yang pertama maju itu Iin dan Sakirin. Coba maju depan. Bawakan bukunya yang baik, hari ini Bapak akan membagi kalian dalam kelompok, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, di sini tugasnya kalian itu diskusi sama teman satu mejanya tentang sikap baik teman satu mejanya. Nah, diskusikan dulu teman satu mejanya itu sikap baik apa yang dia miliki. Misalnya Henry dan Sakirin, Henry dan Fadil, misalnya kan. Henry ke Fadil, apa sikap Fadil yang baik di matanya Henry. Nah, begitu juga Fadil, lihat Henry, apa sikap baiknya Henry di matanya Fadil. Nah, gitu, semuanya gitu.
Satu meja itu mendiskusikan sikap baik teman satu mejanya. Bertukar. Misalnya Nisa ke Ilham. Menurut Nisa, Ilham itu rajin, suka menolong, baik hati, tidak sombong. Nah, itu kan sikap baiknya Ilham di matanya nih Nisa. Ilham juga gitu. Misalnya sikap baiknya Nisa di mata Ilham itu, Nisa itu orangnya baik, kan? Baik, terus sopan, rajin, plus cantik. Nah, itu misalnya, ya. Terus setelah kalian diskusi nanti, Bapak minta kalian tuliskan di bukunya masing-masing. Terus dikumpulkan ke Bapak, boleh 1 lembar boleh. Tapi tulis namanya ya, biar Bapak tahu. Namanya misalnya Iin untuk Sakirin, Sakirin untuk Iin. Nah, bisa. Nah, sekarang diskusi dulu sikap baik apa aja yang dilihat dulu temannya apa sikap baiknya. Pasti ada sikap baik ya. Jangan sampai tidak ada. Ya. Ayo, diskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Apa? 2 bukti boleh. Ya, Adik. Ya. Ini enggak. Cari sendiri. Menurut sikap baiknya teman satu bangku kalian itu apa? Ya, nah sikap baiknya suka menolong, rajin, baik. Ya, boleh. Diskusikan. Diskusi lah. Saya ngomong sama satu kawan ini aja. Ayo. Apa Ilham? Selalu banyak apa? Selalu banyak sikap baiknya. Pantaslah. Berarti Nisa ini baik, kan? Sebutkan sikap baik dirimu terhadap teman dan temanmu terhadap dirimu, ya. Baik. 3 kelompok tersebut Bapak minta yang pertama itu Iin dan Sakirin maju ke depan. Coba sebutkan sikap baik kamu terhadap temanmu dan temanmu terhadap kamu. Ayo, gimana? Maju di sini sedikit, biar nampak. Sikap baik yang telah kamu lakukan. Aku suka menolong Sakirin meminjam meminjam pulpen dan meminjam penghapus pensil. Sikap baik yang temanmu sudah dilakukan. Dia suka menolong dan suka membantu apa yang aku tidak bisa aku lakukan dan sebagainya. Ya. Sakirin. Aku suka menjenguk teman yang lagi sakit. Ya. Aku suka Nah, sifat pertukaran perkalian. Jadi ada kata tukar. Ada kata tukarnya di situ. Berarti dia harus ditukar. Mudah kan? Misalnya di sini 6 dikali 5 sama dengan
titik kali 6. Jadi titik-titiknya berapa? 3. Masa 3? Pertukaran. 5. Nah, udah kan? Udah enggak? Oh, ada yang bilang susah? Misalnya di sini juga ada kayak gini. Titik kali 6 sama dengan 6 kali 7. Jadi titik-titiknya berapa? 7. Udah kan? Ya. Nah ini ada soal, coba kalian kerjakan ya. Hasilnya. Ini ada yang kurang nih kalinya nih diterangkan ya. Ya nih 10 5 di atas. Ayo ini apa ngantuk? Jam berapa tidur malam? Jam 9 itu udah tidur. Kelas kalian kan kelas 3. Ya, kelas 3 ya. Bapak nih Mas, nih. Ya. Ini ya coba diterangkan ya, ini yang titik ini dia ini kali ini. Yang pinter pun kurang nampak ya. Coba cari. Di titik itu kali ya. Itu kali ya. Pak, ini kali, terangkan ya. Kali. Kalau ada kali kan? Ya, terangkan. Namanya jangan lupa ditulis, kelasnya jangan lupa ditulis. Ini siapa ini? Ya, kembalikan betul-betul, jangan lempar-lempar. Ya, kalinya diterangkan. Mudah itu ya. Henry. Mandi nggak mandi? Hah? Ya ampun. Mandi lah, udah mandi nggak? Apa alasan kalian tidak mandi pagi? Alasannya apa? Coba jelaskan, coba kasih tahu apa alasannya tidak mandi pagi? Sholat subuh. Masa dingin sih? Dingin nggak mandi pagi? Segar. Kalau udah mandi pagi itu segar, nggak lesu. Otak jadi encer kan? Kalau udah segar kan, encer otaknya. Tapi gosok gigi? Gosok gigi nggak? Oh, gosok gigi nggak? Ini bapak curiga nih, nih.
kasihan teman satu bang mejanya nanti jauh keluarnya. Pingsan pula kawan. Udah, kalau udah boleh dikumpulkan ya. Udah Pak aja. Udah. Nyambilin kawan kedua tiga lo. Kalau udah selesai langsung kumpulkan aja. Ya. Nomor 3 mudah lagi. Masa tak bisa? Tahu. Kalau dikasih kelas 2 ini bisa. Enggak. Isinya ada di situ kan? Aduh, meja Mbak. Ya, dibalik jam. Ya. Yang penting dilihat dulu tuh, teliti. Itu nyampah tuh. Jadi sampah. Siapa yang ikut itu? Mbak, ada yang ikut itu kayaknya Sabtu. Sekarang boleh mengumpulkan itu. Sabtu, Rabu depan maksudnya. Kemungkinan Rabu depan. Iya, kemungkinan seperti itu. Tiga. Yang udah boleh kumpulkan. Udah semua? Ayo Ananda Ilham. Baik, boleh kemas-kemas bukunya, boleh dimasukkan dalam tas. Sudah selesai. Kita lakukan saja. Oke, mari kita lakukan. Oh, Anissa belum. Ayo cepat. Yang lainnya boleh, yang udah selesai boleh kemas-kemas buku. Udah, mas. Belum. Baik, setelah kita belajar tadi tentang
cerita si anak gembala. Terus juga di sini ada menilaikan teman di satu mejanya, ya kan? Berbuat baik seperti apa. Dan kamu pernah berbuat baik apa saja untuk teman kamu. Terus dengan pertukaran perkalian. Nah, kalian ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Salah satunya misalnya contohnya cerita si anak gembala dan serigala, misalnya ada yang bisa memberikan kesimpulan di sini? Kesimpulannya apa dari cerita anak gembala dan si serigala? Apa kesimpulannya? Jangan pernah membohong. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Ayo ngomong aja, nggak apa-apa, ayo. Jangan pernah berbuat jahat. Berbohong itu, oh ya boleh. Berbohong itu jahat juga ya. Ya bisa. Apa lagi? Cewek ini tidak ada suaranya nih. Gimana? Apa? Ayo. Ayo Iin, apa Iin? Masa tidak ada kesimpulannya? Apa? Menipu orang-orang sekitar. Parah lah, tidak ada suaranya. Apa lagi? Cewek, ayo cewek. Bapak mau dengar cewek ini. Mana suaranya cewek ini? Masa kalah lawan cowok-cowok? Hah? Ayo, masa kalah lawan cowok-cowok si cewek-ceweknya? Ayolah. Apa kesimpulan dari cerita tersebut? Ayo. Apa Rido? Apa Rido? Hah? Ayo cewek-cewek, mana nih suaranya cewek-cewek ini? Masa kalah cowok-cowok sih? Cowok kan ada dua nih. Cerita anak gembala dan serigala itu gimana? Ayo. Jangan pernah menipukan orang lain. Jangan pernah berbohong. Nah, jangan pernah berbuat jahat. Apalagi? Nah, jangan pernah melecehkan orang-orang suka melecehkan. Ya, bolehlah. Apalagi? Ya, itu ya. Intinya jangan pernah berbohong. Nah, sekali berbohong, nanti kedepannya orang nggak percaya lagi sama kita. Nah, seperti cerita si anak gembala dan serigala. Satu kali orang percaya sama kita, tapi kita bohong. Nah, itu nggak mau lagi orang nolongin kita. Pas kebetulan datanglah serigala, yang benar-benar serigala, makanlah dombanya. Dia minta tolong, ada nggak orang nolongannya? Tidak ada. Berarti tidak boleh bohong. Terus di sini juga ada kita masuk ke materi tentang diskusi dengan teman. Sikap baik apa saja yang kalian lakukan dan teman kalian lakukan kepada kalian. Nah, ya, di sini kan berarti dia seperti apa? Menolong, oke. Membantu. Nah, apa lagi? Meminjamkan boleh. Menjenguk kawan yang sedang sakit boleh. Itu sudah termasuk dalam pengamalan sila kedua. Pokoknya dalam membantu sesama manusia itu sudah masuk ke sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan
berarti dia mempunyai rasa kemanusiaan terhadap kawan-kawannya. Itu sudah masuk ke pengawalan sila kedua. Nah, kalau di pertukaran perkalian gimana? Apa kesimpulannya? Ya, tinggal dibalik aja. Harus teliti. Banyak yang tak teliti. Soalnya mudah tapi banyak salah. Berarti jangan pernah berbuat jahat. Berbohong itu, oh ya boleh. Berbohong itu jahat juga ya. Ya, bisa apa lagi? Cewek ini tidak ada suaranya nih. Gimana? Apa? Ayo. Ayo Iin, apa Iin? Masa tidak ada kesimpulannya? Apa? Menipu orang-orang sekitar. Parah lah, tidak ada suaranya. Apa lagi? Cewek, ayo cewek. Bapak mau dengar cewek ini. Mana suaranya cewek ini? Masa kalah lawan cowok-cowok? Hah? Ayo, masa kalah lawan cowok-cowok si cewek-ceweknya? Ayolah. Apa kesimpulan dari cerita tersebut? Ayo. Apa Rido? Apa Rido? Hah? Ayo cewek-cewek, mana nih suaranya cewek-cewek ini? Masa kalah cowok-cowok sih? Cowok kan ada dua nih. Cerita anak gembala dan serigala itu gimana? Ayo. Jangan pernah menipukan orang lain. Jangan pernah berbohong. Nah, jangan pernah berbuat jahat. Apalagi? Nah, jangan pernah melecehkan orang-orang suka melecehkan. Ya, bolehlah. Apalagi? Ya, itu ya. Intinya jangan pernah berbohong. Nah, sekali berbohong, nanti kedepannya orang nggak percaya lagi sama kita. Nah, seperti cerita si anak gembala dan serigala. Satu kali orang percaya sama kita, tapi kita bohong. Nah, udah itu nggak mau lagi orang nolongkan kita. Pas kebetulan datanglah serigala, yang benar-benar serigala, makanlah dombanya. Dia minta tolong, ada nggak orang nolongannya? Tidak ada. Berarti tidak boleh bohong. Terus di sini juga ada kita masuk ke materi tentang diskusi dengan teman. Sikap baik apa saja yang kalian lakukan dan teman kalian lakukan kepada kalian. Nah, ya, di sini kan berarti dia seperti apa? Menolong, oke. Membantu. Nah, apa lagi? Meminjamkan boleh. Nah, menjenguk kawan yang sedang sakit boleh. Itu sudah termasuk dalam pengamalan sila kedua. Pokoknya dalam membantu sesama manusia itu sudah masuk ke sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti dia mempunyai rasa kemanusiaan terhadap kawan-kawannya. Itu sudah masuk ke pengawalan sila kedua. Nah, kalau di pertukaran perkalian gimana? Apa kesimpulannya? Ya, tinggal dibalik aja. Harus teliti. Banyak yang tak teliti. Soalnya mudah tapi banyak salah. Berarti kurang teliti. Nah, oke.
Itu Bapak kalian sendiri ya yang menyebutkan Bapak Anda ya. Enggak. Ya, sekarang Bapak minta kalian nanti maju ke depan. Kasih contreng aja. Satu siswa itu contreng aja. Bagaimana dengan pembelajaran yang Bapak berikan hari ini? Misalnya kalau contrengnya dipuas berarti kalian merasa puas. Kalau tidak puas, contreng tidak puas. Paham? Oke. Nanti Bapak minta dari sebelah sini untuk maju ke depan. Contrengnya yang mana ya? Boleh? Spidolnya di situ. Boleh. Ayo maju dari Ayuni. Kita mengintip ya. Oh, besarnya. Bebasnya gula. Oke, lanjut Pak Ujan. Jangan takut sama Bapak ya, Bapak tidak gigit. Kalau kalian tidak puas, Bapak tidak gigit. Oke, lanjut Anissa. Ilham. Oh, puas ya Ilham. Lanjut Rido. Ayo, nggak apa-apa kalau nggak puas nggak apa-apa. Kan ini kan tes kejujuran. Ya. Kalau tidak puas, contreng tidak puas. Kalau puas, puas. Dari tadi ngantuk aja dia. Oke, puas ya? Puas ya? Sudah Ceci, maju lagi dari depan. Puas Ceci? Puas? Oke, lanjut. Lanjut. Ayo, jangan dorong-dorong. Lu juga ayo puas ya. Nah, boleh lanjut situ. Oke. Puas ya? Ini masih kosong nih, gimana lah nih? Bapak ada buat yang ini besar. Yakin puas? Yakin. Siapa lagi? Anita. Oke. Nuraini. Puas Anita? Puas. Lanjut Sakirin. Sakirin puaskah atau tidak? Tidak apa-apa kalau udah puas kan ya nanti kan besoknya kita bisa rubah lagi pembelajaran kita bagaimana metodenya gitu kan. Siapa tahu yang hari ini kita gunakan ini kan? Tidak puas, boleh lanjut. Tidak apa-apa. Nanti kan besoknya Bapak bisa rubah lagi, misalnya kalau kita tidak main berat, lanjut lagi besok cerita, misalnya kan itu bisa. Aku sedikit Oh puas, puasin. Puas. Sasa. Masa ya. Puas Masa. Nah, karena yang ini tidak puas sendiri, jadi kita tanya keluhannya apa gitu. Dalam mata pelajaran ini kok tidak puas? Ngapa Sakirin? Ayo. Apa? Siapa tahu kan tidak puasnya pas main perannya. Sakirin jadi apa? Anak gembala. Siapa tahu Sakirin tidak puasnya jadi anak gembala, dia maunya jadi serigala. Siapa tahu kan? Apa Sakirin? Alasannya? Soalnya satu orang jadi
biar besok kita bisa rubah. Misalnya hari ini kita bermain peran, saya kira tidak puas, kita besok berubahnya bisa jadi kita dengarkan cerita atau kita nonton ceritanya langsung boleh. Nah, kayak gimana? Oh, tidak puas jadi gembala, maunya jadi apa? Mau jadi serigala. Oh gitu. Kira bapak mau jadi domba. Domba kan diam aja gini. Datang serigala baru lari-lari ya. Ya. Serigala lagi itu. Atau mau jadi orang kampung 1, 2, 3 ya kan? Itu kan lebih itu. Ya. Jadi bapak banyak terima kasih kepada Kak sudah mau kerjasamanya ya. Kerjasama dalam pembuatan video. Jadi syuting kita cukup sampai di sini ya. Besok tak perlu bawa baju pramuka lagi. Besok mungkin Ibu Lia mungkin ya yang masuk ya. Besok mungkin Ibu Lia lagi ke sini. Jadi kalian ini full masuk video. Ibu kita kan materinya udah selesai kalian. Jadi mungkin Ibu Lia besok buat video juga ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat sedikit. Oke, ini bonus dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri, kita refreshing otak dulu. Kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Ini Bapak ajarkan kelas 2. Ini sebenarnya lagu anak TK ya. Tapi mungkin yang TK udah pernah dengar lagunya. Sekarang boleh kita nyanyikan sama-sama. Ada yang belum TK kan? Ada yang tidak TK kan? Pernah dengar satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua jari jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4 jari kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6 jari menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8 jari terkelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10 jadi tepuk tangan. Apa? Udah kan? Oke, kita nyanyikan sama-sama. Apa? Ini ngapa? Oke, lanjut ya. Bisa ya? Bisa semuanya? Yo. Biar nampak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. Oke, kita mulai ya. Masih ingat? Masih ingat. Kita sama-sama. Bapak minta semuanya nyanyi ya. Jangan. Nah, ya. Nyanyi ya. Nyanyi. Ilham nyanyi ya. Kalau bisa paling keras suaranya ya. 1. Boleh berdiri, boleh berdiri. Ayo. Oke ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua jari jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4 jari kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri,
bagi tepuk tangan. Terima kasih untuk semuanya ya. Sekarang boleh istirahat. Mumpung waktunya masih istirahat, boleh istirahat ya. Mau disiapkan? Siapkan. Oke, siapkan boleh. Mencuri kamera. Boleh, masih dulu kan kita kan ini ya. Sebelum pulang ya. Oke. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Amin. Terima kasih Pak Guru. Mari satu-satu. Boleh, maju depan. Jadi keluar Lewat sini dulu. Jadi tangannya ya. Saya Ilham. Ganti baju. Kan jangan Pak Fahim ganti. Terus bantu dengan Dut Nanuis. Bos,